Selamat malam semuanya, malam teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung ya. Di malam hari ini kita cari cuan lagi teman-teman. Oke, nah ini udah ada yang ini ya dari bos Bismillah ini. Selamat malam, semoga beruntung semua malam hari ini. Amin. Ya, oke. Terus ini teman-teman yang lainnya selamat datang ya. Saya menyapa dulu. Selamat malam. Hmm. Bos Giman, tadi saya nggak kelihatan kemana ini bos sih? Malam King, malam Papa Ade, dan malam Profesor Rex. Profesor Rex. Ya, masih belum kebiasaan teman-teman manggilnya. Prof Anton, King dan Prof. Ini lama-lama jadi dinasti teman-teman. Tiap tiap orang punya role-nya masing-masing. Luar biasa ini. XAU gokil, iya nih. Tadi sideways, ngebreak ya kan, terus naik, sideways lagi teman-teman. Terus turun. Mana ini pendekarnya? Ini udah ada apa sih pendekarnya? Udah kelihatan. Ya nanti pendekarnya akan muncul ketika kita open ya. Ketika kita udah mulai masuk ke chart. Ini sambil tunggu teman-teman yang lainnya. Oh, gercep juga nih teman-teman ya. Baru 1 menit, hampir 2 menit udah 65 orang. Mantap. Selamat malam semuanya. Mungkin dari ini, Prof. Anton, nyapa teman-teman dulu boleh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Ya, senang rasanya kita bisa ketemu lagi malam hari ini. Semoga nanti ya kita bisa cuan malam hari ini. Kebetulan nanti jam setengah 8 kita akan sambut rilis data PPI. Nah, jadi mungkin sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung ya, saya akan sharing berbagi ke teman-teman terkait POV saya ya terkait ini PPI nanti ya, sekaligus mungkin saya singgung sedikit eh, terkait CPI juga karena besok malam kita akan ada live stream CPI tentu bersama dengan King Nico juga dan juga ini pendekar NS. Oke, nah jadi sembari menunggu teman-teman yang lain, saya akan langsung aja mulai menjelaskan tentang apa itu PPI, kemudian CPI, dan sekaligus mungkin menerangkan karena di grup meskipun sudah ada update di fundamental info, tapi sebagian masih ada yang bertanya, kurang kurang paham ya kaitannya news nanti malam dengan pergerakan gold itu kemungkinannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Saya akan mulai dari sini dulu dan gini, King Nico nanti kalau memang melihat peluang ketika saya menjelaskan, silahkan interupsi saja dulu ya. Jadi nggak masalah, monggo. Kalau dari saya sih sementara ini terkait pergerakan goodnya, nah ini kalau di chart yang HFM, saya melihat dia masih tertahan di ini ya, ada support trendline kecil. Nah ini saya ngikut King Nico aja, kalau King Nico entry nanti saya juga entry ini. Ini sementara masih tertahan. Nah ini jadi sembari menunggu instruksi King Nico, saya akan jelaskan dulu ya. Nah, yang pertama sebelum saya masuk ke ini ke diagram yang sudah tergambar di sini, saya ingin tahu dulu ya, ingin menjelaskan dulu supaya teman-teman tahu bahwa di market itu kita ada banyak sekali penggeraknya, bukan hanya data ekonomi. Nah, jadi kalau mau ditulis, yang pertama tentu saja ada data ekonomi, ini penggerak market yang pertama. Yang kedua, nah saya pengen tanya dulu, ada yang pernah ikut webinar ini basic fundamental sama saya? Kalau ada yang sudah pernah, silahkan ini angkat apa kalau pakai komentar pakai apa emot kayak nggak kelihatan ya ditulis di kolom chat ada nggak yang Geopolitik, bosku. Bu Safin tak tulis dulu aja berarti ada ini ya sentimen nah, sentimen nanti isinya macam-macam apalagi yang lain Bencana alam, ya betul oh ingat dah hafal Bu Safin berarti ini atau wabah ya apa cocote Trump sama The Fed. ya ini pidato kepala bank sentral jadi thank you Bu Safin. Jadi ada 4 hal ini teman-teman. Penggerak market tuh ada 4 hal ini. Jadi nggak cuma data ekonomi semata. Nah buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru kenal ya dunia trading, forex, gold dan lain sebagainya lah, CFD gitu ya. Jadi nggak cuma ini.
Tapi ada juga ini yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini kita juga harus tahu yang sekarang ini sedang menggerakkan market tuh yang mana dulu. Nah, ini hal pertama yang teman-teman harus bisa identifikasi. Nah, kalau dari saya ya, kalau dari saya, kok hilang. Nah, halo, hilang lagi. Bentar. Satu mau hapus ini loh, yang merah ini loh. Nah, kalau dari saya yang sekarang masih mendominasi market itu justru yang ini. Nah, ini sebenarnya yang sentimen. Ya. Jadi justru bukan di data ekonominya. Sentimen terkait apa itu? Ya, ini isinya tadi yang Bos Safin bilang benar. Sentimen itu nggak cuma satu. Nah, yang tadi disebutkan Bos Safin itu baru sebagian. Nah, contoh geopolitik. Nah, ini berarti kan bisa jadi perang ya, perang di Timur Tengah yang sampai sekarang masih belum tahu. Malah kemarin ada berita di Doha, Qatar ya, teman-teman pasti baca berita juga kan kalau yang ngikutin. Habis di bom sama Israel ya kan, sama Israel. Nah, tapi ya faktanya sampai sekarang market goldnya masih belum merespon ya secara apa ya signifikan. Karena begitu ada kejadian kayak gitu, market juga akan mengasesmen artinya menilai. Kira-kira nanti efeknya setelah dibom ini kemana? Kalau ternyata berpotensi melibatkan negara lain dan berpotensi mengeskalasi atau menaikkan tensi perang, goldnya kemungkinan besar akan langsung naik kencang. Tapi kalau enggak ya sudah, ya akan kayak gini, maksudnya market nggak akan kemana-mana gitu loh, tetap akan ya sideways dulu gitu loh, sembari menunggu pemicu-pemicu yang lain. Nah, salah satunya ini geopolitik. Kemudian ada perang dagang, trade war. Nah, ini juga masuk ke yang poin nomor 2, sentimen. Nah, ini juga sampai sekarang masih masih mendominasi. Nah, berikutnya masih ada lagi ya. Sebetulnya yang mau saya tulis ini, nah ini rumor cut rate. Nah, ini lebih dampak dari ini sih, dampak dari rilis data ekonomi yang terkini dan juga pidato-pidato dari entah itu Donald Trump, entah itu Jerome Powell. Nah, ini juga masuk ke sentimen, rumor. Nah, ini yang sekarang masih menurut saya menggerakkan market. Nah, dan saya bisa tunjukkan data-datanya. Nah, sering saya tampilkan. Jadi teman-teman yang masih awam atau baru belajar, menurut saya ya silahkan dicerna aja, nggak apa-apa. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Di grup pun boleh ditanyakan, nggak masalah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada ini penggerak marketnya tuh ada sentimen yang menurut saya sekarang masih ini ya. Oh, King Nico nge-share signal atau mau di-share dulu nggak apa-apa. Nanti ini saya pause dulu teman-teman. King Nico mau menjelaskan dulu karena ada signal ternyata yang diambil ya. Nanti saya lanjutkan. Ini saya pause dulu. Oke teman-teman, nah ini saya lihat ada satu peluang cukup oke ya sebenarnya. Jadi tadi Bos Anton bilang ada trendline, saya juga notice itu. Pertama, harga ini tertahan di trendline, belum berhasil di break. Dan kedua, saya lihat ini ada Fibo level 50 teman-teman. Jadi Fibo level 50 ini saya jadikan acuan untuk entry. Ya, karena di sini terlihat membentuk apa ini? Candle inverted hammer kebalik, nggak tahu istilahnya apa ya. Makanya intinya candle ini yang biasanya menjadi pola salah satu konfirmasi juga yang saya pakai biasanya gitu. Harga berpotensi lanjut naik dulu teman-teman. Kalaupun memang turun, ini resistannya, support trendline-nya ini di break, itu ada potensi memang ini turun dulu teman-teman. Kalau memang di break loh ya. Karena saya tadi tarik Fibo-nya gini. Ini kan Fibo yang pertama seperti ini. Saya tarik Fibo yang awalnya itu seperti ini juga. Jadi saya ambil range kecilnya aja, time frame M5-nya. Tuh. Nah, ini kan ada level 38.2. Ada 8.2 dan ini masih ada 50. Kalau memang ini nanti berhasil naik ya kita bisa targetnya di TP1. Ya, jadi nggak usah yang jauh-jauh dulu teman-teman. Kalaupun memang nanti ternyata ini turun, ya kita akan re-entry, kita cari area entry di bawah sini. Ini bisa jadi acuan. Masih menurut saya ini masih cukup oke. Nah, level ini. Kemudian level konfirmasi keduanya adalah Fibo 50-nya ini. Seperti itu. Jadi kita cari scalping pendek-pendek dulu teman-teman di sini. Saya ini entry 0,2 lot, jadi cuma satu transaksi aja. Terus ya ini sambil kita nanti lihat kondisinya seperti apa. Ini saya pasang SL juga.
Apalagi nanti kan jam 7:30 ada news ya. Ya kita sambil lihat nanti dampaknya ke market seperti apa teman-teman. Tuh, semoga peluang yang kita ambil ini bisa take profit. Ya saya ambil acuannya tadi dari time frame M5 juga kecil di sini. Walaupun memang turun kena stop loss duluan ya ini karena scalping ya. Jadi jangan beratnya apa ya? Kita nothing tulus saja teman-teman. Gitu. Walaupun memang momentumnya bagus, nanti kita gas full margin lagi. Saya udah siapkan amunisi juga. Cuman ya di sini masih saya masukin kecil-kecil. Itu ya, itu kalau dari saya update-nya. Trading plan-nya udah saya share di kolom chat. Lagi live trip ini. Oke. Mantap Bos Narko. Ngebuy ini King. Iya, ngebuy. Ngebuy ya King ya. Ngebuy. Boleh lah, ini saya tambahin lagi boleh. Gini. Nah, stop out-nya juga masih oke, acuannya. Pas banget harusnya ini di level SL-nya stop out-nya. Cau lagi ya. Oke ya, seperti ini untuk update-nya dari saya. Nanti kita sambil pantau lagi dampaknya news-nya seperti apa. Karena kalau secara secara trennya juga ini masih berpotensi untuk naik teman-teman. TP-nya mana Dan juga- King? Di mana King? TP-nya ini 36. Bentar, tadi saya share di mana ya? TP-nya 3653. Saya share ulang ke 3653. teman. Iya. Itu 3653 untuk take profit-nya, level TP-nya ya. Sambil kita pantau lah ini kondisinya nanti seperti apa. Kalau saya lihatnya sih ini ketahan ya, bisa jadi area acuan juga ini. Nih. Ini cukup oke nih. Gitu. Ini resisten jam support, resisten sideways-nya tadi ya. Kita jadikan support teman-teman. Seperti itu. Take profit-nya 3453 aja pendek-pendek. Kalau mau yang lebih panjang TP2 ya ini bisa ke 3655 atau 3656 ya. Sekitaran itu. Itu teman-teman untuk update-nya dari saya peluangnya. Mungkin bisa dibantu Bos Anton lagi untuk sharing. Oke King, ya semoga peluang yang Mau tanya eh, ini. Mau tanya. Apa namanya? Gimana? Dari fundamental kemana, Prof Anton? Oke, pendekar NS. Saya akan explain ya, saya akan explain. Jadi kita baru sampai ini ya, sampai penjelasan penggerak market dan saya masih menilai kalau penggeraknya ini lebih condong ke sentimen ya atau rumor yang sekarang dihembuskan. Tentu ya karena data-data ekonomi yang kemarin dirilis, terutama NFP. Nah ini teman-teman yang tadi siang bertanya, kemudian di grup juga bertanya. Nah ini saya tuliskan di sini juga nih, ada data NFP juga nih. Karena data NFP-nya itu jelek, ya jelek banget. Dan kemudian ada yang tanya juga, bosnya sudah cek ini revisi NFP. Nah saya sudah baca dan jujur awalnya saya nggak tahu kalau saya nggak buka di website. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya. Sebentar, saya akan sharekan juga nih caranya akses ya teman-teman ya. Sebetulnya ini akses yang umum, teman-teman tinggal masuk ke BLS. Nah, kayak gini, diklik depannya aja nih di bagian awal nih ada ini. Ada berita preliminary bla 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 ini ya. Nah, ini kalau teman-teman buka itu akan muncul informasi lebih detail. Nah, memang ini angkanya ini menunjukkan kalau revisinya itu, tapi ini preliminary teman-teman ya, bukan yang final. Nah, itu cukup ekstrim. Artinya apa? Artinya data yang kita terima setelah kita tahu revisinya jauh lebih jelek dibandingkan apa yang kita tahu sebelumnya. Nah, ini yang juga membuat The Fed ini semakin pusing ya, karena dengan adanya data NFP yang semakin cenderung jelek kayak gini ya dia makin bingung. Nah, karena ini The Fed itu dia harus menjaga dua ini teman-teman, stabilitas harga dan juga tingkat pekerjaan maksimum, yang mana nanti malam karena kita akan terima data PPI itu adalah Producer Price Index, berarti ini. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan stabilitas harga. Nah, sedangkan kalau kita bicara NFP, ya kita bicara yang sebelah kanan ini. Nah, ini harus, kalau The Fed itu harus menjaga keseimbangan ini. Nah, masalah sekarang adalah harganya itu terlihat semakin naik, ya.
tapi tingkat pekerjaannya ini semakin drop. Nah, yang mana logikanya kalau misalkan tingkat pekerjaannya semakin turun, harusnya stabilitas harganya ini dia juga semakin turun, bukan semakin naik. Nah, ini yang sekarang sedang bikin pusing the Fed. Nah, untuk nanti malam ini menjawab pertanyaan Bos Narko juga ya, atau pendekar kita tercinta. Untuk nanti PPI, nah ini saya tempatkan paling kiri, ya ini berurutan, ini nomor 3, nomor 2, nomor 1. Jadi kalau kita bicara prioritas, sebetulnya yang paling berdampak ke market, berdasarkan pengalaman yang sudah, berdasarkan apa yang saya pelajari, itu cenderung di CPI-nya sebetulnya. Jadi untuk PPI nanti ini, kalau kita hanya bicara dari konteks PPI-nya saja, menurut saya tidak signifikan efeknya ke market. Nah itu tidak terlalu signifikan. Apalagi bulan lalu kita sudah tahu datanya itu sangat ekstrim, naiknya tuh cukup jauh dari ekspektasi 0,3%, aktualnya tuh di angka 0,9%. Nah kita harus buka ini, kita harus cek langsung di kalender ekonominya. Nah ini nanti malam kita akan rilisnya ini. Jadi kemarin itu di angka 0,9. Nah, 0,9. Nanti forecast-nya 0,3. Bentar. Tabrakan. Nah, ini kemarin kan 0,9. Artinya memang di sisi distributornya atau produsennya itu sudah ada kenaikan harga produksi. Nah, ini kalau teman-teman pengen berimajinasi, yang namanya flow peredaran barang tentu akan selalu dimulai dari yang namanya produsen dulu. Masih ada waktu ya, 15 menit menuju ke rilis news. Saya akan usahakan menjelaskan secara singkat ya. Produsen, kemudian nanti dia akan ke distributor. Saya pakai ini aja deh, yang bawaan TradingView aja. Hampir SL naik lagi. Oh, hampir SL ya? Saya lagi. Aman. entry buy ya. Masih rame ya? Saya entry buy ya guys ya. Ya, entry buy. Ya, untuk news ini saya full buy ya. Instant execution. Walaupun nanti hasil newsnya ternyata bagus, good for USD, dia turun dulu. Menurut saya itu penurunan sementara juga. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Dari produsen akan ke distributor, kemudian dari distributor ini akan mencapai ke, ini salah satu singkat aja, ke konsumen. Jadi teman-teman yang punya usaha real, saya kira akan sangat relate ya dengan ini. Nah, ketika di produsennya ini sudah ada inflasi, ya kenaikan harga produksi, ya tinggal tunggu aja sampai ke konsumen. Nah, tinggal tunggu waktu aja. Makanya ketika PPI-nya ini sudah naik, kemungkinan CPI-nya akan ikuti naik. Cuman delay-nya berapa bulan itu yang kita tidak bisa memastikan. Nah, saya lanjutkan. Di sini ya, kalau kita berkaca ke ekonomi, dengan forecast 0,3, kalau nanti rilis datanya ternyata masih lebih tinggi dibandingkan, nah saya mau kotakin. Nah ini kan 0,3. Kalau nanti misalkan di sini angkanya di angka 0,5% gitu ya, 0,5%, atau ya masih around 0,3 lah. Kalau di bawah 0,3 saya rasa kecil kemungkinan karena trennya ini memang inflasinya sedang terus merangkak naik, teman-teman. Meskipun ya bisa saja di bawah 0,3, tapi kalau dari saya pribadi yang saya lihat ya cenderung beranjak naik. Jadi bisa jadi di 0,3, 0,4 atau 0,5. Yang bawah, yang headline katakanlah juga sama ya, di angka 0,5% gitu ya. Nah, katakanlah di angka 0,5%. Seandainya nanti rilis datanya seperti ini, nah ini sebenarnya menunjukkan kalau ekonomi secara makro di Amerika, ya ini masih nggak masalah karena tidak terjadi pelemahan, artinya harga-harganya masih cenderung naik dan nanti pun sampai ke konsumen kemungkinan besar akan naik. Daya belinya tuh masih tinggi, ya nggak masalah. Nah ini secara teoretikal mestinya akan menguatkan US dollar, semestinya ya, mestinya akan seperti itu, menguatkan US dollar. Nah dampaknya ke gold seperti apa? Ini tadi ada yang bertanya juga kan, dampaknya ke gold seperti apa? Nah dampaknya di gold itu kemungkinan goldnya akan turun
Nah, akan turun. Nah, cuman saya akan katakan lagi, karena PPI ini bukan penggerak utama, jadi kalaupun dia turun, saya akan merasa turunnya terbatas, teman-teman. Apalagi rumor ini loh, rumor The Fed akan cut rate sampai 3 kali lebih kenceng, suaranya tuh lebih lebih dominan. Nah ini pemenuhan suku bunga pertama ini besok ya sudah 91%, bahkan sudah mulai ada yang memperkirakan 50 basis poin, nggak cuma 25 basis poin. Kemudian yang kedua itu di Oktober, yang ketiga di Desember. Ini tuh lebih lebih kenceng ini rumornya ketimbang ngomongin data PPI, sehingga kalaupun nanti rilisnya ini lebih tinggi seperti ini ya 0,5 0,4 ya mungkin akan turun sesaat, setelah itu bisa jadi naik lagi. Nah, dari saya seperti itu untuk antisipasi news nanti ya. Nah, secara teknikal tadi sudah dijelaskan oleh King Niko, pergerakan harganya masih tertahan di level Fibonacci dan juga di support trend line. Kemudian tadi saya di M5 pun juga menjumpai pergerakan harganya masih tertahan di support trend line. Nah, saya mungkin harus kembali ke sini. Nah, ini. Ya, dia masih tertahan di sini, teman-teman. Ini di M5 ya. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan untuk gold ini dia naik. Tadi pendekar NS, Bos Narko, entry buy ya berarti ya? Sudah entry buy ya? Untuk entry buy-nya, instant execution, tapi saya pasang sell stop di harga 3644. Oke, saya stopnya di 3644 ya, Bos Narko Ya, ya. Stop loss untuk yang sell stopnya sudah ditentukan, Bos Narko. apanya? Stop loss dan take profitnya. Belum, bentar. Oke. Yang buy ini sudah running berarti ya, Bos Narko ya? Banyak udah running, banyak udah running. Oke. Nah, ini sudah running profit, teman-teman. Yang buy. Sell stop-nya hapus saja, guys. Sell stop-nya nggak jadi. Oh, sell stopnya nggak jadi. Oke. Ya. Atau gini, Bos Narko, ini saya persilakan untuk share screen aja, Bos Narko ya, untuk trading plan yang Bos Narko buat. Hmm. 5 menit lagi ya. Ini mode pendekarnya kalau pas off cam aja.
Kalau on cam ini bukan mode pendekar ini. Dua menit, 4 menit lagi. Detik-detik mendegangkan nih bos. PPI emang biasanya ini volatile banget, enggak kan? Kalau menurut saya enggak, Bos Narko. Iya, setahu saya PPI enggak sedeg-degan itu. Ya, betul. Lebih ke CPI-nya, Bos Narko. Nah, besok CPI yang seru ya. Besok malam ya CPI-nya ya. Ya, besok malam, di jam yang sama. Rilisnya jam 7:30 malam, kita mulai live trade dari jam 7 malam, seperti biasa. Oke. NFT yang udah hidup menurut itu kalau CPI belum pernah ikut karena masih member baru ya sering-sering ikut lah. 2 menit. Mesti loh. Enggak detik-detik terakhir ini ke toilet. Kecil ini. Jangan tegang, Bos Narko. Jangan tegang. Nggak tegang. Berpikir. Saya itu justru malah news nggak pernah tegang. Atau menit terakhir. Gak pernah tegang tapi asam lambung, Bos Argo. Nggak pernah asam lambung lagi deh. Ini minumnya kopi. Extra ship. Oke. Ini King Nico ngice nih. Asam lambungmu sembuhnya karena siapa ini? Gak pernah asam lambung nih, Bos Argo. Kok bisa? Ya itu, gara-gara waktu itu di hipnoterapi sama Bos Narko. Iya. Testimoni langsung. 20 detik, Ayo. Oke lah. 20 seconds. Wait. Ready. Kayaknya nggak terlalu ini nanti. Nggak terlalu wow gitu. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Kena TP2 guys. Mantap, saya close duluan. Singkat padat TP. Thank you semua. Oke, Thank you, selesai mantap. Left malam hari ini. Masa langsung selesai Bos Narko. Oh enggak, ngobrol-ngobrol dulu ya, ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol. Ini, lah. Cari peluang basa-basi lagi. dulu. Siapa tahu. Iya, Oh, siapa cari tahu peluang lagi, retest. bener. Siapa tahu retest dulu kan. Bener. Topik berapa tadi sini saya ada? Saya hari ini 1000% ada Bos Narko. Gila, 1000%. Cuman Lebih. 3.800.000 hari ini. Disyukuri. Disyukuri. Cari buat sangu bosku ini untuk liburan, Bos Narko. Oh iya, malam hari ini mau Terima Bos Narko kasih. dulu. Terima kasih Sama-sama. bosnya semua. Matur suksma. Terima kasih sama-sama. Besok Ya, news ambil lagi nih sekali komentarnya. bosnya. Catat Dapat 393. Terima Aduh. kasih. Hari ini full cuan ya. Acor. Mantap ya. Ya, STP langsung turun dulu. Mantap ini. Turunnya ini pas saya exit di atas tadi kan. Bercanda guys. Aduh. Makanya mulai di Penggeraknya King Enggak, Nico ini, King bercanda. Nico. Bercanda. Buat seru-seruan aja. Langsung turun Gold. Langsung turun. Ada orang dalam. Keren. Hasil reportnya belum keluar nih bosnya, masih loading nih. Hasil news. Iya, hasil reportnya masih lagi refresh dulu bos. Di refresh itu mungkin nge-lag gitu. Tempat saya udah keluar Oh, minus iya. 0,1%. Oh iya udah keluar udah. Terima kasih. Sama-sama. CXC-nya juga drop ini. Apa yang drop? BTC. CXC. US Index-nya. Oh iya, Index. Orang dalam. Wah, ini mulai sesat. Tuan hari ini 4 juta UMR sebulan. Wih, mantap. EA masih aman, EA masih aman. Yang tadi masih hold BTC terbang banget tuh BTC tuh. BTC kemana? Oh ya, BTC terbang. 113. Hari ini malam ini mode narko dulu. Kalau siang webcam off, nah itu mode pendekar. Nah itu muka bantal teman-teman. Ini pendekarnya lagi tidur gantian. Hari ini 2 kali gaji pokok saya, King. Mantap, boy. Mantap. Keren. Luar biasa memang. Hari ini full ini. cuan. Gimana? Jangan lupa di screenshot, posting tuh ke grup, tunjukkan profitmu biar semangat. Yang lain biar termotivasi ikut live trade. Ini siang sekarang kalau live trade udah 80 orang, 90 orang loh, tiap siang. Malam 150, 200, 300 orang. Ayo, ajakin 1000 orang biar kita cuan bareng. Bareng King Nico, Prof Anton, Papa Hadi, sama pendekar itu nanti. Besok siang ada pendekar. Pendekar lagi. Muncul pendekarnya. Ya, pokoknya kalau off cam nggak gini. Nah, ini mode pendekar. Kalau on cam, narko. Jangan keliru. Kalau on cam ada big boss ini. Ya. Ya boleh. Nah, EP egonya beda. Kalau yang siang hari itu EP-nya benar-benar EP pendekar market tadi. Kalau malam ini EP-nya EP trader yang kayak trading news biasanya itu. Mode sniper. Benar, saya tadi pesan Gojek. Saya angkat dulu. Ada harusnya. Saya di depan. Cewek Gojeknya.
Ya, happy cuan teman-teman, happy cuan ya. Nah, mantap kan? Siang take profit, malam take profit. Tapi jujur datanya tuh buat saya surprise sih teman-teman karena aktual yang dirilis ternyata minus 0,1% dan yang kemarin revisi. Nah, ini awalnya kan 0,9 revisi jadi 0,7 terus di sini malah minus. Nah, cuman minusnya ini nanti perlu saya kulik lagi ya, perlu dibaca lagi. Karena apa dulu? Nah, Posting IG, ini posting IG, posting IG tag faktornya saya. sangat. Nah, ini Bos Narko minta posting IG di tag teman-teman. Biar rame, biar besok Ya, siang ikut live street lagi. ya, silakan di screenshot ya, post di IG atau medsos teman-teman di tag ya. Kasih tulisan profitnya gacor, wih, biar semangat. Demi kalian loh, saya bangun pagi loh. Buat saya jam 12 siang itu bangun pagi loh. Biasanya jam 12 itu baru pamit sama tim saya tidur dulu ya. Nanti malam bangun baru online lagi. Ini demi teman-teman, saya jam 11 siang bangun pagi loh. Loh, langsung turun kan habis TP kan. Masuk lagi King, bisa King. Nah itu, sabdanya King Niko gimana ini? Tunggu dulu lah, tunggu dulu. Belum, jangan dulu. Oh Kita jangan tunggu gacor, negatif pesannya ya. Yang lain boleh. Selain kata gacor boleh. Profitnya melimpah, korek. Terus kasih sound korek. Dan kalau left pakai Sekreatif mic kalian gitu. lah. Bye guys Sekreatif. gitu. Ayo, sekreatif kalian loh. Ini Loh, better kalau turunnya. dari saya tunggu koreksinya dulu sih. Paling ini apa namanya? Kita kejar di sekitar ini ya. 3638 sampai 3640-an dulu. Kalau itu Oke. nggak di break, mau Oh, tuh rebuy kenceng tuh. masih bisa. Kenceng tuh turunnya tuh. Push. TP kan? Oh, udah. Wih. Turun hajar sel, jangan dulu. Ini turunnya kalau turun kayak gini jangan dihajar sel teman-teman. Saya punya plan ini. Gimana nih Mas Narko? Plan saya ke toilet dulu. Dari tadi lupa. Nah, oke, boleh dilanjut dulu Senggol ke dikit pesanan. Papa D. Nah, gimana Bos Afin? Senggol dikit Papa D. Oh, halo. Itu kelihatan. Oke, boleh dari Bos Anton tadi masih lanjut ya? Masih jelasin ya? Ya, betul. Masih ada lanjutannya, teman. Jadi, buat saya ini surprise karena ini saya perlu kulik lagi. Nanti kan ada ininya, ada keterangannya di BLS. Jadi saya perlu baca dulu. Minus ini karena apa? Karena memang kebijakan tarifnya Trump ini bisa sangat mempengaruhi harga. Ya, ketika tarif ini dibatasi atau importnya dinaikkan, ya praktis ini PPI ini angkanya akan naik gitu loh. Nah, ini perlu dicek dulu nanti ya. Saya akan coba baca-baca lagi rilisnya seperti apa dan ya nantilah bisa kita bahas di next time kita live atau di grup juga bisa teman-teman, masalah ya. Nah itu dari saya terkait news malam hari ini. Nah ini marketnya masih mengassessment atau menilai ulang ya dengan news yang barusan dirilis nih kemungkinannya seperti apa secara jangka lebih panjang, apalagi besok masih ada PPI, kemudian setelah itu ya, saya sambil ini ya share screen, teman-teman bisa milih harusnya Bos Niko ya, King Niko ya. Nah, teman-teman, ini kan multiple share screen, jadi teman-teman bisa pilih. Nah, setelah PPI malam hari ini kita masih ada CPI besok hari Kamis, kemudian setelah itu ya dari sekian yang penting ya, yang menurut saya penting ya ini tinggal FOMC. Nah, itu saja menurut saya yang data-data penting yang nanti perlu kita tunggu. Kalau yang ini kayak preliminary UOM consumer sentiment segala macam saya akan skip ya, termasuk core retail sales dan juga retail sales ini saya skip juga teman-teman. Nah seperti itu ya, ini masih belum tahu arahnya goodnya. Kalau kita lihat kan masih tertahan di kembali ke level harga sebelum rilis data kan ya, di sekitar 3648 sekian. Nah ini loh maksud saya itu bisa seperti ini. PPI tidak selalu langsung membuat harga naik tinggi, tidak selalu naik turun jauh juga, bisa jadi dia akan cukup sideways sembari menunggu mana yang lebih berpengaruh di market. Nah, saya akan lanjutkan. Tadi saya akan sharing, teman-teman, baru sampai ke
mana tadi ya? Di sini kalau nggak salah. Oh, tulisannya kok nggak ada. Oh, saya hide. Sorry, sorry. Saya hilangkan tadi. Bos, Ah, Prof, mau boleh, saya tanya satu. Kemarin boleh, Gold boleh. itu kan mencapai ATH, tiba-tiba turunnya drastis sekitar dari 3670 sampai 3620 kan. Nah, itu faktornya apa ya penyebabnya ya? Kan kalau dari candle ini kan memang dia fase koreksi memang karena kan tren bullish-nya kan belum ada koreksi sama sekali. Tapi yang penggeraknya apa? Karena kan selama ini kan dia uptrend terus kondisinya. Makasih, Prof. Oke, mungkin yang dimaksud yang ini ya. Kemarin malam ya. Ini, kayak dia ATH, ya, terus turun sejauh ini kan ya. Ini kan udah saya tandai ini. Ini ATH yang tanggal 9, berarti kemarin malam sampai sini. Padahal antisipasi saya sebenarnya sampai sini, Bos Afin. Sampai 3685, sekian atau klaster itulah kurang lebih. Tapi ternyata nggak sampai situ, cuma sampai sini dia di bawah turun jauh banget. Ya kalau menurut saya simple ya karena memang ya banyak yang take profit ya sesimpel itu. Ya banyak take profit sehingga harganya jadi turun. Ya tapi ini hanya sesaat aja karena ya ini kita bisa lihat setelah dia turun dalam kayak gini, momentum turunnya kan nggak berlanjut. Nah, cuma tertahan sampai sini, udah. Nah, ini double bottom di time frame besar, harga naik sekarang. Ya, dan antisipasi saya sebetulnya sampai ke area TP ini, TP yang level pivot point-nya di sekitar 3660 ya, itu kan area 618 ya kalau kita ukur secara Fibonacci-nya, teman-teman. Oh, sorry, sudah lewat malah, sudah lewat ya. Nah, ini di 786, 786 di area ini. Malah saya antisipasinya bisa sampai situ. Nah, kalau sekarang kita lihat pergerakan malam hari ini, ya ini maksud saya menurut saya masih wait and see dulu. Belum tentu akan naik, tapi juga ini belum tahu apakah akan lanjut turun untuk saat ini. Nah, jawaban simpelnya seperti itu, Bu Safin. Semoga menjawab ya, Bu Safin ya. Terus boleh. Terus mau tanya untuk berarti kira-kira ini gold ini masih dalam fase koreksi ya? Untuk tren besarnya ya, istilahnya seperti itu ya? Kalau Atau tren gimana ya? besar, Kan untuk mengantisipasi untuk CPI besok sih. kalau tren Makasih, besar ya Prof. saya langsung jawab aja, Bu Safin. Tren besar ini menurut saya malah belum ada koreksi. Ya, jadi ini dia masih kayak gini nih. Ini kalau mau ditarik Fibonacci pun juga ini sudah lewat dari 2618. Nah, ini di daily. Oh, sudah sampai 3618. Yang mana kalau memang pemicunya gold untuk naik ini masih belum habis ya, mungkin akan sampai sini juga. Nah, ini yang saya lihat di daily dan kemarin kan saya juga sudah tunjukkan ya ada satu metode yang sebetulnya simple bisa dipakai juga di momen tertentu ya ini kita mengukur kenaikannya menggunakan ini. Taruh dari low yang ini kita tarik seperti ini ya kemudian kita copy. Nah, ini kalau sideways-nya dari bawah sini nah secara jangka panjang kan dia memang masih bisa sangat jauh kenaikannya. Di time frame besar kalau konteksnya time frame besar adalah di time frame daily ya menurut saya ini masih belum ada tanda-tanda koreksi Bu Safin. Bahkan ciri-ciri pembentukan swing hack yang baru pun belum muncul tanda-tandanya. Jadi masih sangat strong bullish. Nah, coba kita cek ya di time frame H4. Nah, di H4 pun ini kita bisa tandai di sini. Ini yang saya lihat. Nah, ini mirip sekali. Ya, perhatikan. Terjadi swing hack yang menurut saya sudah valid ya. Nah, ini valid swing hack, tapi momentum turunnya ini sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Kemudian dia naik jauh seperti ini. Nah, ini pun juga mirip. Nah, dia jadi swing hack yang bagus di sini. Ya, kemudian ekspektasi kita kan awalnya wah ini bisa koreksi nih. Sudah ada 2 candle bearish sebelumnya, ditambahnya ada engulfing juga kan. Tapi ternyata tertahan, dia nggak jadi lanjut turun. Nah, ini sekarang masih momentumnya masih kuat naik sekarang ini. Nah, kalau saya lihat di time frame besar seperti ini ya, ini saya menilai pergerakan goldnya ini masih bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi sangat possible untuk dia ke all time high terakhir
di level harga berapa tadi all time high-nya nih di 3674. Nah, bisa jadi juga dia lanjut sampai 3700, 3720 itu sangat sangat possible menurut saya ya dengan kondisi rumor yang berhembus kencang saat ini. Nah, dari saya seperti itu, Bu Safin. Jadi kalau dibilang koreksi kecil ya mungkin ini maksudnya ini yang kemarin. Dan ini sudah lewat. Koreksinya sudah lewat dan swing low yang baru itu malah sudah terbentuk. Semakin tinggi swing low-nya nih. Ya, semakin tinggi. Nah, semoga menjawab ya, Bu Safin. Terima kasih penjelasannya, Prof. Siap, sama-sama. Ini tadi ada yang bertanya juga, apakah arti dari hawkish dan juga dovish? Hawkish itu simpelnya ketika si kepala bank sentral suatu negara optimis terhadap kondisi makroekonomi negara tersebut. Ciri-cirinya kalau teman-teman mendengarkan pidatonya itu ditandai dengan ucapan everything is okay, ekonomi still strong, terus kemudian tenaga kerjanya masih sangat kuat, inflasinya masih bergerak meningkat, pertumbuhannya masih positif. Nah, itu contoh-contoh ketika seorang kepala bank sentral bernada hawkish. Ya, dan akan cenderung menaikkan suku bunga sebagai langkah kebijakan moneter untuk mengimbangi inflasi supaya inflasinya itu nggak naik-naik terus, terkendali kenaikannya. Hawkish, ya. Hawk itu apa sih bahasa Indonesianya? Raja Wali ya atau elang ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Coba deh teman-teman yang ini yang lebih pintar bahasa Inggris. Elang ya, bener ya, elang ya. Nah, elang kan eagle. Elang eagle ya. Hawk bisa juga tinggi kok. Wah. Elang kan cenderung terbangnya kan dia terbang naik, teman-teman. Alap-alap. Iya, alap-alap ya. Elang pembantai itu, bosku. Pembantai ya. Iya benar, hawkish itu lebih cenderung ke positif ya, positif dalam artian cenderung menaikkan suku bunga. Sedangkan dovish sebaliknya, dove itu kan merpati kalau nggak salah ya. Nah itu kan dia cenderung turun ya, dia kalau elang tadi ya dia cenderung sering terbang di ketinggian, kalau merpati kan sebaliknya ya, dia cenderung mencari daratan atau tempat untuk bertengger. Nah jadi kalau dovish sebaliknya, nada bicaranya cenderung pesimis terhadap kondisi makroekonomi dan cenderung akan melakukan pemotongan suku bunga. Contoh kayak kemarin terakhir Jeremy Powell dia ngomong kalau kondisi sekarang ini membuat the Fed harus mengkalibrasi kebijakannya. Nah ini tanda-tanda mengkalibrasi ulang. Berarti kan mereka merasa ini data NFP-nya mulai jelek, kemudian data tenaga kerja yang lain juga mulai tertekan, unemployment rate-nya kan naik kemarin dari 4,2 jadi 4,3. Nah ini apalagi data NFP yang sangat jelek seperti itu membuat mereka, wah ini kayaknya harus sudah mulai diturunkan nih. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa besar pemotongannya, ini yang tanda tanya. Nah ini yang akan terjawab nanti tanggal 18 September dini hari di News FOMC. Nah semoga menjawab ya Bos Giman ya. Terus ada pertanyaan menarik juga nih dari FX Andi nih, Bos Andi. Previous dan revise itu gimana pengaruhnya? Nah, kalau revise berarti saya mesti buka ini ya. Sebetulnya selama ini revise itu nggak yang signifikan, kecuali revisinya itu ekstrim. Contohnya di NFP bulan Agustus yang lalu, teman-teman. Berarti previous month ya. Nah, ini previous month. Nah, ini. Bisa diperhatikan di sini. Nah, ini 14.000 saja. Kita bisa klik ini ikon chartnya. Nah, ini tinggal diklik aja. Revisionnya teman-teman klik aja biar kelihatan datanya ya. Nah, klik. Nah, ini. Jadi kan secara revisi itu berarti yang ini. Nah, ini. Yang birunya biru tua ya, forecastnya saya matikan aja. Nah, yang awalnya ini yang bulan apa berarti ini? Ini tuh bulan Juli ya, Juni ya bener ini. Awalnya kan dia 140 sekian ya, tapi direvisi hanya 14.000 aja. Nah, ini yang menurut saya ketika revisinya sangat ekstrim seperti ini, ya marketnya nanti akan volatile teman-teman.
Dan ini sudah kita bahas di FOMC yang NFP yang kemarin, karena total revisinya itu kalau dijumlahkan untuk NFP itu angkanya jadi besar banget, 258.000 tenaga kerja ya yang hilang atau yang tidak bertambah. Nah, ini akan cukup menggerakkan market kalau ternyata data revisinya ekstrim seperti ini. Tapi kalau enggak ya biasanya enggak yang terlalu ngefek sih. Nah, itu saja penjelasan sederhana dari saya ya. Semoga menjawab teman-teman. Oke, dari saya cukup itu ya untuk penjelasan news malam hari ini. Terus apalagi ya tadi yang belum selesai? Ini juga sudah ya, saya kira teman-teman jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di grup pun nggak masalah, saya akan jelaskan lagi, nggak apa-apa. Ya, ini tadi sudah saya update juga di Fundamental Info, teman-teman bisa pelajari. Artinya kalau ditanyakan mana yang penting dari ketiganya ini penting semua. Tapi kalau kita bicara prioritas yang berpotensi menggerakkan harga paling volatile, ya saya akan bilang CPI. Nah, kemudian yang kedua adalah PCE, yang ketiga adalah PPI. Seperti itu. Sama halnya dengan yang data pekerjaan. NFP ini lebih sensitif dibandingkan unemployment rate dibandingkan job opening. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke King Nico. Dan by the way, tadi siang BTC-nya cuan dan ini masih lanjut naik, teman-teman. Cuman kalau mau entry buy, dari saya jangan terburu-buru dulu ya. Lagi-lagi dia naiknya tertahan di ini sudah saya gambar dari kemarin-kemarin. Teman-teman yang sudah ikut live trade rutin pasti masih ingat ya, dia tertahan di resisten ini. Nanti kita cari buy lagi ketika BTC-nya dia berhasil break, kemudian koreksi. Kita tunggu dia break dan koreksinya ini. Nah, ini kita tunggu. Ya, dari saya singkat seperti itu BTC sekaligus ini ya, update. Happy cuan lah teman-teman. Apalagi yang ambil ini ya, ambil trading plan yang kanan, hampir 1/2. Take profitnya mantap. Oke, thank you waktu dan kesempatannya, King Nico dan juga Bos Narko. Saya kembalikan ke King Nico atau Bos Narko, monggo. Ngebel lagi nih. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Jelas Bos Narko aman. Masih ketarik. Wih, tajam turunnya. Bisa masuk, King. Bentar Bos, Aku saya tunggu ngikut dulu. arahan King Nico. Ini saya tunggu ini sih, tunggu Fibo 50-nya ini di break atau enggak. Kalau sekarang Nunggu sih King, sudah mantul dia nunggu ya, King support Nikonya ya. masuk ini bosku. Kelihatannya ini baru terbang ini goldnya ini. Betul. Kita nunggu King Nico aja. Jangan ngikutin saya. Saya masih wait and see dulu ya. Mungkin ini tunggu jam inilah, tunggu ganti candle M5 dulu masih oke. Kalau coba nanti kalau memang saya masuk, saya info ke teman-teman. Ini King Nico aja yang share screen. Boleh. Om. Belum. Seperempat. Kalau dari saya ini sih, saya tunggu Kamu ngebel lagi? konfirmasi Fibo levelnya dulu. Tadi kayaknya kebuburan tapi. Sabar. Nunggu arahan King Nico. Karena kalau dari penurunannya ini juga ini ya teman-teman agak lumayan agresif. Jadi ya ini saya masih wait and see dulu. Karena kalau candle seperti ini apalagi habis news ya, dampaknya kan biasanya after news. Nah, after news itu nanti kita tunggu jam 8 ketika memang dia sudah bikin candle baru akan seperti apa, apakah lanjut agresif atau mungkin ada koreksi, itu yang kita tunggu tuh. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari saya mode pendekar dulu. Oke, siap. Tadi mode trading newsnya udah, EP trader newsnya udah selesai. Udah profit. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu lah. Pergantian candle M5 akan seperti apa ini. Kurang beberapa detik aja nih, berapa? 26 detik. Kalau memang jadi konfirmasi candle hammer nih lumayan nih. Terus tadi Bos Steven tanya ya, H1 apakah jadi HNS? Coba kita cek. H1 saya nggak lihat ada HNS sih. Ya, saya untuk saat ini tidak lihat adanya HNS. Jadi mungkin tidak valid untuk dikatakan HNS.
Nah, ini candlenya seperti ini teman-teman. Ya kita tunggu Hammer dulu King, lah. Hammer King, Gimana? Hammer Hammer. King. Kurang sih. Kalau ini bullish masih oke. Ini candlenya bearish soalnya. Oh, Hampers. hampers berarti kan candle hampers. Candle hampers. Oke. Ini. Supportnya masih cukup kuat ini. Cuman kalau dari pergerakannya sih ini sih saya lebih khawatir kalau memang ini di break turunnya bisa lumayan. Oke, dari Bos Hati ini boleh menambahin. Saya menambahkan dikit ya, karena tadi nguping. Saya ikut nguping, ada yang bahas head and shoulder. Nah, jadi saya nambahkan, mungkin pola-pola seperti ini adalah pola-pola yang mirip head and shoulder, tapi yang kita bisa lihat di sini, kalau secara teorikal itu dikasih nama sendiri sebenarnya, ada penamanya sendiri. Namanya itu Koshimodo, di mana annotate-nya mana ya? Nah, ini polanya itu yang diambil acuannya seperti ini, teman-teman. Jadi memang akhirnya tidak terlihat rapi sebagai head and shoulder, karena memang ini udah ini. Nah, ini. Jadi ini itu udah di breakout, dan dia punya kemiringan pembentukan level support itu yang cukup ekstrim. Ya, dan dengan ini lebih rendah itu menginformasikan memang ada potensi akan turun. Ya, tapi yang kayak gini itu polanya bukan head and shoulder, tapi lebih ke dikasih nama Koshimodo, di mana ini support resistennya awalnya lebih tinggi, terus mulai terbentuk support yang lebih rendah diikuti dengan pembentukan swing high yang lebih rendah. Begitu teman-teman secara teknikalnya. Terima kasih. Singkat padat jelas ya dari ini Papa Adi. Oke, sambil kita masih pantau. Nih, ada yang udah izin buy duluan. Oke, siap. Kalau saya masih nunggu konfirmasi, teman-teman. Karena kalau memang kita mau agresif entry pun, acuan untuk kita naruh stop loss jadi kurang oke. Saya ini Paling nggak- punya plan, yang penting bisa exit market dulu ini. Saya juga setuju dengan analisa AD. Jadi TP saya 3647. 3647 saya harap clear semua dulu, nanti baru nunggu peluang. Pendekarnya ngikutin arahan King Nico. Nah, itu udah ditutup di atas King. Ada 5 menit. belum di close sih tapi. King Nico itu H1 itu. Oh, ini M5 ini. Itu M5. Ini M5. Satunya ini M5 ini. Oh iya, jadi fokus. Wah, ini Bos Narko ini ngetes ini. Ngetes fokus ya. Oke, ini saya sambil ini teman-teman sambil pantau. Inilah tunggu close candle jam 8 lah. Ada news lagi, Mang. Kalau news lagi saya nggak lihat ada news, nggak ada sih. Wait, coba ya. Jadi dari kita mana aja ini paling jauh mana ini? Planet Bekasi absen. Malah diinjak. Ambon absen. Wih, Jakarta. Planet Malang, King. Malang, wih, baksonya itu kangen saya, bakso Malang. Cuanki, kota Cuanki. Makassar, Papua, Sorong, Jambi, Bali, Kupang, Parun Panjang, Panjan. Bacanya gimana itu? Panjang. Parun Panjang, Tangerang ini. Ambon juga absen tuh, tetanggaan tuh. Ayo, sapa-sapaan dulu tuh. Makassar. Ini CC-nya juga Makassar ini. Halo guys, tanya gitu. Nah, kota Gudeg.
Gudeg Jogja atau gudeg Solo, beda rasa loh. Wah, ada Makassar lagi nih, Ewaku Makassar. Oh, sama. Ewaku Makassar. Kamu Makassarnya mana? Ewaku tuh. Ewaku tuh apa? Ewaku lagi. Makassar Manado cakep-cakep. Oh iya. Iya. Oke ya. Oh, bintang malam ya, bintang malam. Naik, 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 TP, TP, oh, TP. Oh, enggak naik. Naik terus, terus, terus. Ayolah, TP dulu ya. Soalnya saya lihatnya kalau kayak kondisi kayak gini, ini sih apa namanya? Mungkin Oh, turun. naiknya koreksi. Iya. Ya makanya itu. Makanya saya butuh ini clear dulu ini. Bisa lah, bisa lah. Mungkin kalau dari saya ini sih, untuk buy saat ini saya hindari dulu teman-teman. Tunggu konfirmasi yang oke lah. Daripada nanti kita paksain buy malah profit kita tadi hilang kan. Gitu. Betul. Fake newsnya hilang kan. Nah itu. Di prototip. Ini naiknya malu-malu. Hmm. 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 Pendekar TP, ayo segera TP. Mudah-mudahan cepet TP pendekarku. Yoi. Kita TP-nya di 3647 ini. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. 36, 36, 3646, 3646, 3646,8, 3646,6. Turun lagi. 3646, 3670, 3646,5, 3646,7, 8, 8, 8, 9, 9. Turun lagi. 3646, 346, 58, 60, 36. Ini jangan nginjek dulu. Jangan nginjek dulu ini. Gak boleh, gak boleh. Jangan nginjek dulu. Terus sama Bos Kiban, makanya turun nih. Sabar dulu, naik dulu 36, 3646, 3646, 3646, 55, 60, 70, 60, 50, 40, 40, 70, 80. Turun lagi. Itu yang kasih kaki itu nggak boleh itu, nggak sopan itu. Ayo nggak boleh, nggak boleh. Dikasih kaki itu nggak boleh itu. Yang kasih kaki nanti saya kick loh. Nggak percaya teman-teman. Belum kena TP Bos Narko, bos. 47. TP harusnya. Dikit lagi, dikit lagi. TP bosku 3646. sudah tadi 3647 Belum. bosku. Belum, kurang dikit. Nah, ini kakinya ini yang oke, TP clear. Oke. Teman-teman kita ini ya, apa namanya, hindari dulu cari buy. Kalau dari saya sih. Bisa di clear. Tidak boleh. Ya, Bos Narko TP marketnya turun habis ini. Harus clear gini, biar aman dulu. Sambil ngajari trading nih guys, ngajarin trading orang Makassar. Dah, TP. Dah, tarik nafas. Wah, mana tadi yang ngasih kaki, dari mana tadi? Jadi udah TP sih malah ditiup. Iya, udah TP malah ditiup. Jangan bikin galau kalian itu. Bos Narko kelas Zoom sambil kencan. Tawanya renyah banget ya. Jadi teman-teman, saya lihatnya ketahan 38.2-nya sih. Dan ini juga bisa jadi ini support juga resisten juga.
ini ada emoticon paku nggak? Jadi kalau ada yang mau ngasih emoticon kaki, saya kasih emoticon paku biar nancep. Kalau pas saya lagi ngebay. Kakinya agak lain yang terakhir ini. Ya, yang terakhir ini kakinya agak beda. Tunggu konfirmasinya di mana ya? Ini kita tunggu dulu sih. Ini 38.2 atau mau tapi jangan Klik. kenceng. Jangan. Kondisi ini saya skip dulu teman-teman. Karena marketnya juga masih terlihat agresif ya. Nih, yang ngasih kaki saya kasih ini. Belum bisa buy, belum. Jangan dulu kalau untuk saat ini. Apa dulu? Ya terlalu ini teman-teman, terlalu beresiko ya kalau ambil buy. Kalau kita mau ambil buy pun stop lossnya ini acuannya juga belum ada ya. Jatuhnya malah cukup jauh stop lossnya. Nah dia turun, kena di 38.2-nya, terus ini berusaha kena di resistennya, support juga resisten ini. Oh, turunnya lumayan teman-teman. Habis TP langsung turun kan. Mode narko ini, bukan mode pendekar. Besok jadi pendekar lagi. Ini trading atau apa ini? Pembahasannya pendekar lah. Inilah paku lah, kaki lah. Jadi dinasti NS Trade Bos Narko. Ya kita bangun kerajaan aja itu. NS Trade Kingdom. NS Trade apa? NS Trade Kingdom, menarik itu. NS Trade Kingdom. Berarti kalau mau pen sekalian nunggu di 50 atau 618-nya ya, King ya? Ya, better saya cari di 50 atau 61.8-nya. 618 ini masih oke lah. Saya lihatnya kalau 618 ini sih. NS Trade Empire. Jadi soalnya ini naik turunnya ini masih cenderung sideways time frame kecil ya, agak agresif masih ya. Terbang lagi. Ya di situ aja sih mas. Tapi kalau Nah, paling benar kalau marketnya lagi nggak jelas gini, sabar menanti. Besok siang kita live trade lagi jam 12 siang sama King Nico. Nanti saya panggilin pendekar yang biasanya itu. Ya, setuju sama Bos Narko saya. Nah, udah lapar ini soalnya. Oke lah, setuju bosku. Tadi sebelum trading saya cuman beli bakso bungkusan plastik itu loh. 5.000 cilok. Iya, cilok. Depan itu ada orang naik motor jualan pakai gerobak itu. Wih, enak ini. Nikmat kan? Enak ya? Oh, enak. Momen masih banyak, bener. Kita trading itu menunggu peluang. Kalau King Nico mendatangkan peluang, beda ya. Beda. Kita sebagai hamba-hamba King Nico ini jangan sampai salah mengira. Loh itu King Nico, salam dari Jayapura, jauh. Kerajaan Jayapura ya. Salam balik sih. Dari ini, Kartasura Empire. Iya. Oke lah, jangan lupa ya tag Narko Santoso sama posting di tunjukkan profitmu yang di grup. Ramaikan teman-teman, ramaikan. Oke teman-teman, ya ditunggu tag-tagannya, tunggu posting-postingnya ya. Dan Di malam dalam hari ini King Nico. Hah? Sebagai abdi dalam tuh sembah nuwun. King Nico nggak bisa di-tag DG, sombong dia. Loh, bisa. Aurel Nico. Bisa kok, bisa. Oh, sorry teman-teman, settingannya kayaknya saya off-kan deh. saya on-kan lagi. Sombong ternyata. Enggak. Soalnya dulu sering di-tag orang nggak jelas. Nah itu makanya sombong ya. Ternyata terkenal Salah itu. Ini. Sering di-tag orang nggak jelas. Nanti saya update. Oh, udah bisa. King, jangan lupa King. Jangan lupa apa?
Mahkota. Oh, lagi di chat bos, udah selesai di las katanya. Yang ngelas ada 2 orang ini mahkotanya. Ya biar bisa ganti-ganti loh, masa mahkotanya cuma satu. Yang satu Update. emas, yang satu durian loh, keren. Offside bos, offside. Oh, saya Jangan, tahu, jangan. Kemarin itu udah jadi bercandaan loh itu. Saya mau beli mahkota duri sama Bos Anton itu. Kemarin udah bilang gitu. Cuman nggak jadilah. Jangan. Oke, mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Ya, cukup Thank sampai you. di sini. Waktunya makan, waktunya istirahat. Ingat, kita trading untuk hidup, jangan hidup untuk trading, jangan kebalik. Ya. Kalau udah profit, jangan lupa 39304. Oke. Thank you teman-teman semua untuk malam hari ini. Happy cuan yang udah ikutan peluang bayi tadi ya, udah take profit. Thank you juga buat Bos Narko dan kawan-kawan. Kita ketemu lagi besok ya. Live trade besok siang dan besok malam. Ada news CPI, High Impact News. Oke, CPI ya, CPI besok malam, kita gaskan. Oke, Dan mantap. Kison, tim NS, apa itu artinya? Dan dia itu bahasa Belanda kalau nggak salah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Arigato, gracias, kamsahamnida. Arigato, thanks teman-teman. Bye-bye. Bye-bye, selamat malam. Oh, bahasa Jerman. Belanda. Oh, Belanda, salah. Oke. NS Trade Iya, konsisten anytime, anywhere.